Om Haka, ini sejak Jumat 15 Mei kemarin, kan di media sosial ramai nih, tagar Indonesia menyerah. Nah, ini sebagai warganet ini bentuknya protes, menyuarakan kecewaannya terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap melonggarkan pergerakan masyarakat menjelang Lebaran. Itu satu. Yang kedua juga sebagai bentuk protes, bentuk kritik kepada sebagian warga masyarakat yang tidak disiplin dengan protokol kesehatan nih Om Haka nih. Menurut Om Haka bagaimana? Uh, Kalau saya melihat begini ya, ada tagar Indonesia menyerah itu, ungkapan itu sebenarnya bukan sudah menyerah, bukan ya. Tapi itu ada satu sikap kesel, sikap kecewa, kok tiba-tiba masyarakat itu seperti nggak disiplin dan seenak-enaknya dan meninggalkan PSBB itu, ya, pembatasan sosial berskala besar itu. Kayak begini contoh, mereka bilang ya Indonesia menyerah ini dengan tagar itu, kayak kita gini, oke, kalau kamu nggak mau dengar saya ya sudah terserah, kan gitu kan. Jadi ya udah terserah gitu loh. Padahal kan sebenarnya walaupun kita ngomong terserah, tapi di hati kita tetap merasa aduh peduli kan. Nah itu kira-kira menurut saya. Tapi gini, Pak Om Haka. Nah, PSBB ini kan sebagian dari warga masyarakat tuh kecewa karena gini. PSBB adalah peraturan sering berubah banget gitu loh. Jadi PSBB, peraturannya berubah-ubah. Jadi mungkin juga sebagai kekecewaan bahwa kenapa sih punya peraturan kok berubah-ubah. Lalu peraturan semaunya berubah-ubah gitu loh PSBB. Sebenarnya bukan berubah-ubah, tapi yang namanya menghadapi suatu bencana dengan situasi yang berubah terus, yang dinamis, ya, kita harus fleksibel. Nah, kondisi sekarang gini, ada dua pilihan ekstrim nih. Satu, kesehatan, hidup itu sendiri. Satu, ekonomi, ya, ekonomi. Nah, sekarang kan ekonomi, kebanyakan masyarakat itu udah anjlok benar-benar karena isolasi diri kan. Freddy merasakan nggak? Saya juga merasakan loh ya. Betul, betul. Pemerintah tapi gini coba, enggak, sebentar. Pemerintah berusaha mencoba mengambil jalan tengah, ya toh, tetap menjaga agar kesehatan bisa diamankan, ekonomi juga jalan. Jadi dua-duanya itu maunya. Jadi berusaha fleksibel, bukan tidak tegas. Kesehatan bagaimana bisa jalan kalau warga masyarakat kembali dilonggarkan kebijakan ataupun PSBB ini nggak seperti ketat seperti semula. Ya pasti ujung-ujungnya akan timbul lagi namanya penyakit ataupun pasien-pasien baru nih akan bermunculan lagi gitu loh, Maka. Makanya gini, kan ada protokolnya yang disebut social distancing, physical distancing. Ini yang harus dipatuhi, pakai masker, cuci tangan, itu loh. Nah kalau itu nggak dipenuhi, habis mau diatur bagaimanapun juga percuma. Ya ini kan karena kan juga dari ketidaktegasan. Coba lihat di bandara kemarin. Mana ada yang namanya social distancing, mana ada yang namanya yang adanya aturan yang seperti semula, penindakan ataupun nggak ada kan? Nah inilah kalau kita lihat video yang beredar, Fred, kita lihat video yang beredar juga banyak video yang kita lihat aparat itu menindak, ada ya. Tetapi ya inilah masyarakat itu sendiri akal-akalan, Fred. Coba perhatikan, mereka mengusahakan surat keterangan sehat, surat keterangan tidak COVID-19. Nah, dan itu membuka peluang orang jual beli surat itu, kan bodoh namanya. Nah, ini kata kuncinya adalah mereka tidak mau taat, itulah. Oke. Penutup, Om Haka, silakan. Ya, kalau misalnya peraturan ini sudah ditetapkan, ya, kita harus taat dan mengikuti himbauan pemerintah. Kalau Anda tidak mau taat dan mengikuti himbauan, minimal jangan melanggarlah. Kira-kira begitu. Itu baru solusinya. Terima kasih Om Haka, tapi sepertinya saya bukan pesimis, masih agak ragu ya mengenai apa yang akan terjadi ke depannya. Karena kalau dilihat dari sekarang yang terjadi ini bahwa PSBB itu sepertinya peraturan sering berubah-ubah. Sampai jumpa lagi di Om Haka berikutnya. Tak ada yang bisa memuaskan semua orang, ya loh. Dan saya pikir soal puas gak puas relatif, bisa subjektif, ya. Selalu kepuasan itu tidak objektif. Baik Om Haka, sampai jumpa Om Haka di topik berikutnya. Sip.
Oke.